bahwa pandemi ini tidak membuat pemerintah lemah kemudian menjadi gagal, tapi semakin menunjukkan betapa ternyata fondasi kita begitu tidak kuatnya gitu. Saya kira kalau pertanyaan konstitusionalnya, apakah bisa meminta kepala negara turun dan lain sebagainya, tentu saja dalam sebuah suasana demokratik jawabannya adalah bisa. Tapi begini, kalau boleh saya tarik lagi ini ke bawah atau ke atas ya, tapi saya tarik dulu lah gitu ya, barangkali ke atas, jadi kita pakai cara pandang yang lebih luas, helikopter view begitu. Karena saya kira kita punya dua persoalan ini. Pertama persoalan pandemi, dan kedua yang persoalan kelemahan pemerintah secara umum. Jadi cukup banyak, saya kira kita sudah cukup sering membaca ataupun mendengar di YouTube maupun di tempat lainnya, bahwa pandemi itu sebenarnya tidak melemahkan pemerintah. Pandemi menunjukkan kelemahan, hanya membuka tabir terhadap kelemahan pemerintah yang selama ini kita abaikan atau tidak kita lihat. Kita gagal untuk lihat mungkin karena belum terpakai. Misalnya sistem jaminan sosial kita yang ternyata masih kosong melompong, bisa dibilang begitu. Betul ada BPJS, tapi apakah BPJS ini berjalan? Sementara kita tahu ternyata banyak sekali nakes kita yang tidak mendapatkan insentif yang cukup. Nah, jadi kita mesti soroti soal ini dulu, bahwa pandemi ini tidak membuat pemerintah lemah kemudian menjadi gagal, tapi semakin menunjukkan betapa ternyata fondasi kita begitu tidak kuatnya gitu. Bukan soal ekonomi ya, karena saya seringkali kalau ngomong di berbagai forum berusaha memberikan perspektif perbandingan begitu, pasti bilangnya beda lah, Indonesia itu negaranya tidak banyak uang, miskin. Bukan soal itu, tapi ini soal pengelolaan negara. Jadi saya kira juga tidak tepat untuk mengatakan orang yang menyuarakan kritik pada saat ini, termasuk barangkali kita-kita yang ada bersama Bang RH di secangkir kopi ini, itu immoral. Ya, saya kira bukan itu. Kenapa saya katakan kita tidak immoral? Karena yang kita hadapi sekarang dalam masa pandemi itu bukan sekedar soal sosiologis gitu ya, bukan sekedar soal solidaritas, tapi soal pengelolaan negara. Ya, jadi saya kira bahwa ada gegap gempita, kita saling membantu, ada yang memberikan 2 triliun itu ya, Bang RH ya, ke Sumatera Selatan misalnya, itu bagus sekali. Ya, tapi ya silakan, bagus, kita puji-puji, kita rayakan, alhamdulillah, puji Tuhan, begitu. Tapi tanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi ada di tangan pemerintah. Ya, kalau tidak apa gunanya pemerintah gitu ya. Dalam dirinya sendiri namanya pemerintah yang dipilihnya secara populer, diberi kekuasaan begitu besar, bisa menciptakan hukum dan lain sebagainya, tanggung jawab dia juga menyelesaikan pandemi ini. Jadi ketika sekarang ada yang mengkritik, saya kira bukan artinya pengkritik ini tidak bersolider atau tidak peka, tidak. Saya kira tanpa perlu digembar-gemborkan, masing-masing di antara kita sudah membantu dengan caranya masing-masing. Namun kritik bagi sebuah pemerintahan yang memang patut untuk dikritik tetap harus jalan terus with or without pandemi. Nah, itu satu. Tapi juga yang kedua, kenapa memuncak kritik ini? Karena memang cukup banyak kelemahan pemerintah yang ditumpuk terus, kemudian dicoba untuk dinetralkan kritiknya ataupun dibungkam begitu ya. Misalnya saja pelemahan KPK. Dari 2019 ada demonstrasi yang luar biasa besar, ada manusia-manusia loh, 5 orang meninggal dunia. Apa waktu itu banyak yang peduli dari pemerintahan? Saya kira jawabannya tidak. Jelas sampai sekarang KPK-nya malah endgame ya, kalau film itu. Walaupun sebenarnya istilah itu kan ngambil film karena ada dokumenter tentang KPK, tapi kemudian dipakai jadi Jokowi endgame. Padahal sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana perlawanan KPK yang di pemerintahan sekarang ini juga dijatuhkan. Tapi tidak hanya KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kemudian Undang-Undang ITE yang penegakannya juga
terlalu di-abuse begitu ya, ada suatu pasal yang begitu tapi kemudian ditegakkannya untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan mencapai keadilan, tapi untuk membungkam orang-orang yang ingin bersuara. Jadi ini menumpuk terus sehingga wajar sekarang muncul makin besar. Nah, kalau misalnya sekarang pertanyaannya, tapi apakah misalnya kita bisa setuju orang-orang di jalanan dan lain sebagainya? Saya sebagai orang yang sangat percaya COVID-19, tentu saja tetap juga tidak setuju kalau melanggar protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kan pertanyaannya, layakkah untuk suara-suara kritik itu diperlakukan seakan-akan betul-betul suatu langkah konkret ingin mengkudeta, menjatuhkan presiden, padahal baru di suatu bukan WhatsApp grup ya, tapi ini ya Discord ya, suatu medium komunikasi ya, yang sebenarnya belum ada. Nanti silakan dikoreksi oleh Pak Taufik, tapi yang saya tahu di pidana pun namanya makar kalau masih dalam pikiran belum bisa dinilai dengan mungkin gitu ya, anslah ya bahasa Belandanya. Jadi ingin saya katakan kalau memang kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menyuarakan Jokowi Endgame atau misalnya usulan yang konkret tadi dari Bang Rocky soal sabatikal dulu ya, seperti akademisi juga ya, dia diminta sabatikal terus kemudian digantikan, kita belum belum mendengar lebih jauh, tapi kalau saya melihat usulan-usulan semacam ini sebenarnya adalah cara orang-orang untuk memicu dialog gitu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ini diredam dulu, dibungkam, terus atas nama ya kita inilah fokus dulu lah kita menyelamatkan orang-orang nih, nggak ada oksigen segala macam, semuanya jadi dibungkam dulu, disuruh diam dulu. Ini juga tidak tepat dan berbahaya justru. Karena ya itu lagi-lagi yang harusnya mengelola pandemi, mengajak masyarakat kita keluar dari situasi pandemi, justru pemerintah. Gitu. Jadi suara-suara ini harus tetap ada. Dan balik ke pertanyaan Bang Refli, jadi secara konstitusional bagaimana ini? Kalau saya mengajak ya, secara konstitusional semuanya ini tentu saja sah untuk dilakukan. Bahwa ada prokes, ya. Tapi kita juga tahu, tadi Bang Refli sudah menyentil sedikit bahwa ini yang didoxing, yang ditangkap dan lain sebagainya, ini orang-orang yang bukannya udah bawa bendera turunkan Jokowi, ini orang yang mengorganisir sebuah grup komunikasi gitu ya. Jadi saya kira juga sudah berlebihan, karena siapapun sebenarnya boleh-boleh saja mengkritik, dan bagi saya ini belum termasuk makar dan lain sebagainya, dan kritik ini justru sehat. Tinggal tanggapannya kan misalnya apakah mau lewat dialog dan menunjukkan kinerja, kalau memang masih bisa ya, dan masih bisa diterima dan lain sebagainya, bisa didiskusikan, atau, dan ini yang kita mau hindari sebenarnya, mengancam entah lewat hukum, pidana, ITE dan lain sebagainya, atau yang lebih keji menurut saya itu malicious ya, malicious action, tindakan-tindakan keji macam doxing yang dilakukan oleh buzzer. Bahkan ada yang juga komisaris-komisaris BUMN ya, yang secara terang benderang menampilkan wajah, nomor telepon, alamat, terus minta diserbu orang itu namanya doxing di media sosial. Itu cara yang sangat keji. Mau dengan cara itu, saya kira kita bicara demokrasi di sini, kita bicara negara hukum dalam konstitusi, itu yang justru tidak dibenarkan. Kalau mau bicara menurunkan presiden dan lain sebagainya, diskusikan saja. Jadi pendekatannya harus ke situ. Jangan orang baru berpikir, belum action apa-apa nih, baru diskusi, baru ngomong untuk memicu sebuah pembicaraan, tapi langsung dibungkam. Itu yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, Bang Refli. Itu dulu mungkin ya. Ya, terima kasih. Bentar sedikit, Bang Refli. Ya, ada persoalan sedikit dengan koneksi internetnya, agak up and down gitu ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Silakan Bung Boni mungkin menambahkan sebelum ke Pak Taufik nanti. Ya. Saya kira saya menegaskan bahwa kritik itu kan perlu, demokrasi butuh itu. Tetapi antara kritik dan kemudian serangan politik itu kan dua hal yang berbeda. Ada juga serangan ad hominem ya, kepada pribadi, penghinaan bersifat pribadi. Tetapi saya lebih peduli ke serangan politiknya. Misalnya penyebaran teror seperti ancaman demonstrasi Jokowi Endgame, itu kan sebetulnya teror.
Tidak ada aksinya, tetapi propaganda yang dilakukan. Persoalannya adalah bukan demonstrasinya, tetapi kapan itu dilakukan. Ketika PPKM darurat, ketika confirmed cases, kasus-kasus yang terkonfirmasi soal virusnya meningkat tajam dan Indonesia masih nomor 1 di dunia. Jadi keprihatinan pemerintah, keprihatinan semua elemen masyarakat kan soal bagaimana kita keluar dari krisis ini. Tapi tiba-tiba ada teror besar bahwa akan ada aksi mengepung istana, Jokowi endgame dan segala macam. Saya kira itu tidak bisa disederhanakan sebagai kritik. Itu kita tidak bijak, itu nanti tidak fair dan kita tidak jujur kalau soal itu. Nah, lalu kemudian apakah pikiran bisa diadili? Ya tentu saja nggak bisa. Omongan kita ini kan dalam pengertian politik, filsafat politik atau apa, bukan dalam ranah hukum pidana. Nah, pikiran tidak pernah bisa diadili. Tetapi bahwa perubahan dimulai dari pikiran, iya, dan pengerusakan juga mulai dari pikiran. Maka aktualisasi gagasan itu yang harus dikendalikan melalui aturan main, melalui hukum. Nah, dan sekarang kita melihat ada aksi-aksi yang berpola, ada gerakan-gerakan yang berpola yang ingin menyudutkan negara dan membangun citra bahwa pemerintahan ini gagal, lalu ada kelompok politik yang menunggangi dan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah yang lewat pemilu ini. Nah, inilah sudah bicara, bukan lagi bicara kritik, kita sudah bukan lagi bicara soal gagasan, pikiran, kita bicara soal tindakan di ruang publik. Makanya saya bilang, udahlah, kita kembali aja ke ranah moral, bahwa situasi ini butuh solidaritas, butuh kepedulian sosial. Silahkan terus berkritik, tetapi jangan melakukan provokasi, jangan melakukan agitasi, jangan melakukan propaganda-propaganda yang membuat masyarakat itu sedang dalam proses mau mengeluarkan diri krisis, tiba-tiba harus makin terjerumus, makin terjerembab ke dalam kehancuran. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya, saya kira kesadaran kita semua juga tidak menghendaki itu. Nah, kecuali kalau kita punya ambisi yang sudah melampaui kewarasan, ya di situ lain cerita. Kita boleh berambisi, tapi kalau kemudian ambisi kita menabrak kesadaran sosial orang kebanyakan, saya kira kita butuh refleksi. Apakah ambisi ini sesuatu yang morally justifiable atau tidak? Nah, itu.